Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Serasa kita di sorga. Kenapa serasa di sorga? Mudah-mudahan surga tak sesepi seperti ini. Walaupun banyak yang liburan, kita berdoa untuk yang liburan tetap sehat dan tetap semangat dalam liburannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap negara tentunya memiliki budaya masing-masing, memiliki ciri khas di dalam negaranya. Contoh saudara, bahkan bukan hanya negara, ya kalau negara, kalau kita memberi hormat begini, itu saudara bisa tahu, ya kalau begini, nah katanya saudara, tandanya itu semakin begini, semakin merungkuk begini, semakin orangnya yang terhormat, yang kita hormati. Jadi kalau cuman begini kurang, kalau semakin begini itu orang yang paling dihormati. Ya semakin runduk begitu ya, mungkin sujud barangkali. Nah itu budaya saudara. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan fokusnya kepada kehidupan kekal semata, bukan kehidupan kekal di akhirat semata. Melainkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan juga melibatkan perubahan atau transformasi dalam budaya dan cara hidup di dunia. Kenapa? Karena budaya di dunia ini banyak budaya yang dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Budayanya ada yang misalnya sebelum apa-apa kita mesti ke arwah dulu. Ada budayanya yang seperti itu, lapor ke arwah. Mau kemana-mana mau ke arwah dulu. Nah saudara, hal-hal yang seperti itu kan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang dikatakan kerajaan Allah, apa yang dikatakan tentang kerajaan Allah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kerajaan Allah itu, sekali lagi saya katakan, bukan berbicara tentang kehidupan kekal semata. Tetapi saudara, melibatkan perubahan atau transformasi dalam budaya dan cara hidup di dunia ini. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan ada transformasi budaya. Hari ini kita ingin berbicara transformasi budaya. Budaya apa? Contoh, budaya termasuk di budaya dalam gereja. Gereja bukan hanya sekedar ritual di dalam ibadah. Tapi gereja saudara, ini harus menjadi budaya di mana umatnya setiap kali datang kepada Tuhan dalam ibadah, itu harus fokus meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan dalam pujiannya. Itu budaya. Nah, pernah saudara, kita menjadi satu budaya lagi, budaya kita adalah sekasar-kasar apapun, bahkan musuh sekalipun, kita harus apa? Itu budaya. Kita harus membuat kasih, itu budaya. Budaya apa? Budaya kerajaan Allah. Jadi hari ini kita ingin berbicara tentang itu. Kalau kita nggak menjadi kesukaan itu dalam kehidupan kita, budaya seperti itu, kita nggak dilihat sebagai orang percaya. Kita nggak dilihat sebagai orang yang ada sebagai orang Kristen. Saudara tahu budaya-budaya seperti ini. Kalau dia melekat sekali, kalau begini-begini, setiap jogetnya begini-begini, saudara sudah tahu itu dari mana. Ya, dari Sumatera Utara. Itu budaya. Nah maka dari itu, sekali lagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bicara budaya, klik ini nggak bisa. Nah, saudara, langsung saja ditampilkan itu. Jadi Alkitab khususnya dalam ajaran Yesus, kerajaan Allah sering digambarkan sebagai sesuatu yang sudah mulai hadir di bumi. Meskipun belum sepenuhnya terwujud. Ini mencakup bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, keadilan, perdamaian, dan kebenaran harus mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Harus mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan sesama, itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Terlebih sesama anggota.
Bukan anggota saja, itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Harus mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Kita harus membangun masyarakat yang mencerminkan karakter Kristus. Bukan hanya masyarakat gereja, karakter Kristus itu harus ada. Bulan depan kita berbicara soal karakter. Karakter kerajaan Allah. Nah, ini berbicara soal karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi sementara setiap orang, bahkan banyak juga orang Kristen mempercayai bahwa nilai-nilai kerajaan Allah mungkin saudara berpikir saat ini untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan saudara sangat sulit. Ada saudara berbicara, mana mungkin om, atau mana mungkin kita hidup jujur, mana mungkin kita hidup begini. Kita berusaha untuk terus hidup kejar itu sebagai nilai dalam kehidupan kita, sebagai nilai dalam iman kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa orang percaya ini sulit untuk membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk hidup di dalam budaya seperti itu, membudaya dalam hidup kita. Kenapa sulit? Karena kita menganggap bahwa itu tidak mungkin. Padahal Roh Kudus memberikan kemampuan itu dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya hendak mengajak kepada saudara bagaimana kita perlu mentransformasi itu. Transformasi ini berarti mencakup perubahan dalam cara berpikir kita. Kita ingin mentransformasi, kita berpikir aku bisa hidup dalam kasih, aku bisa hidup dalam pengampunan, aku bisa hidup dalam apa lagi? Saudara, banyak keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Aku bisa hidup dalam terus memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Itu transformasi, mentransformasi pikiran kita dengan budaya-budaya kerajaan Allah. Jadi saudara, transformasi ini mencakup perubahan pikiran, perilaku, dan serta bagaimana kita memandang dunia ini. Ketika dunia itu menawarkan segala dengan hiruk pikuknya, kemewahannya, itu bukan budaya kita. Mau tren, contoh misalnya saudara, sekarang lagi tren misalnya apa? Model rambut misalnya ya. Model rambut somplak sebelah misalnya ini kalau terjadi tren-tren itu kan banyak macam. Ada yang somplak sebelah, ini dibotakin abis, di sini digondrongin begitu ya. Wah, model rambut yang seperti itu lagi ngetren. Apakah kita juga mau seperti itu? Ngetren baju misalnya, cuman hanya di sini aja yang perempuan, belakangnya terbuka begitu. Karena bajunya bahannya kurang, ngejahitnya mahal, kalau full bisa 5 juta. Suatu saat mungkin barangkali bisa jadi. Apa mau seperti itu? Kan kalau misalnya hal-hal dengan tidak sesuai dengan itu, jangan kita lakukan walaupun itu tren, karena itu tren yang berbeda. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, klik. Jadi ngapain saya bawa ini? Allah menginginkan umatnya untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kerajaannya ke dalam dunia ini. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, maupun dalam komunitas. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, sebetulnya saudara, transformasi ini bertujuan untuk mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Ketika terjadi transformasi dalam kehidupan kita, kita memahami tentang kebiasaan dari kerajaan Allah. Karena nanti saudara kerjanya tiap hari memuji. Nanti dalam 1000 tahun kerjaan tiap hari memuji Tuhan, terus dengar firman, dengar kita melakukan itu kerjaannya. Budayanya begitu. Lalu saudara bosan, mau tinggal di mana? Mau hidup dalam kerajaan apa? Ini budaya, ini mengajak budaya. Hidup jujur, ngomong jujur, adil dan karena kita hidup di dunia ini, masih di dunia. Berapa lama? Kalau hidup cuma hanya 2 tahun tersiksa, 2 tahun, cuma 2 tahun. Tapi ini 1000 tahun, saudara. Kalau saudara nggak ngikutin budaya itu, bagaimana jadinya saudara? Hidup dalam kerajaan Allah. Apa jadinya kita? Itu budayanya. Harus menghidupi dari sekarang kita ini. Makanya kenapa sih beda orang Kristen tuh harus memuji Tuhan. Nyanyi mau kebaktian nyanyi dulu.
Sekarang diikutin sama yang lain, nyanyi-nyanyi lagi. Jangan-jangan ketinggalan nanti pada saat nyanyi begitu, cuman beda dia orang lebih semangat, kitanya yang enggak. Ini budaya, saudara, budaya kerajaan Allah. Jadi menyanyi, memuji Tuhan itu budaya. Tujuannya apa, saudara? Mempengaruhi kehidupan. Ya, tadi sudah dikatakan, bagaimana kita mempengaruhi kehidupan, baik pekerjaan, politik, ekonomi, pendidikan hingga hubungan sosial agar selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, apa itu transformasi? Transformasi merujuk pada perubahan atau proses peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, keadaan yang ada nih sekarang, kita rubah menjadi keadaan yang baru. Dalam keadaan apa? Kalau tadinya tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang kita berubah, mentransformasi keadaan, berubah keadaan yang lain, yaitu menyenangkan Tuhan. Misalnya cara hidup kita, cara hidup apa? Cara hidup dulu. Ya, kalau baru gajian, kita selalu menyenangkan diri kita sekarang cara hidupnya bagaimana? Setelah itu kita menyenangkan Tuhan. Itu perubahan, transformasi. Kalau dulu saudara, kita piknik kemana? Saudara, kalau pendeta piknik ke Bali di pantai-pantai, lihat pakai kacamata hitam itu hati-hati saudara. Apalagi tempatnya yang waduh, yang makanya sebetulnya saya bilang ke istri saya enggak begitu suka kalau pergi ke pantai-pantai itu. Karena bukan soal apa di Bali itu, bukan soal masalah itunya pantai dan lain sebagainya. Tapi saudara, kadang-kadang makanan patung-patungnya itu sudah diisi duluan. Diisi dengan kayu tentunya. Saudara, apa itu transformasi? Perubahan. Jadi proses ini dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan itu. Baik dalam hal individu maupun dalam komunitas atau organisasi, masyarakat, bahkan secara keseluruhan itu bisa dirubah. Nah, transformasi biasanya melibatkan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu begini saudara, ketika kita mau merubah, kita nggak bisa, terus itu berlanjut. Yang dapat mencakup perubahan dalam cara berpikir kita, struktur kita, cara kerja kita. Jadi saudara-saudara, ketika terjadi transformasi berarti terjadi perubahan secara signifikan dalam satu kelompok atau dalam masyarakat. Maka saudara, transformasi adalah perubahan yang terjadi dalam satu masyarakat atau kelompok yang seringkali mempengaruhi cara pandang secara individu kita. Jadi dimulai dari individu nih kita nih. Makanya saya ingin mengajak kita semua secara pribadi, yuk ketika kita datang di GPKDI atau ibadah di tempat ini, kita mulai siap hati kita untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu karena budaya. Dari rumah kita mempersiapkan, aku ingin menyenangkan Tuhan dengan cara apa? Mau saudara caranya, kalau saudara introvert ya saudara bisa aja begini. Tapi kalau saudara extrovert saudara bisa mungkin banyak geraknya begitu ya. Itu cara, budaya itu. Nah kalau budaya orang Afrika memuji Tuhan tuh bisa apa-apa. Kalau pernah lihat kan kita kan orang yang itu ya dari Afrika itu, kalau memuji Tuhan aja begitu. Jadi cara dia itu begitu. Nah kita bagaimana cara kita? Maka apa itu budaya? Budaya saudara adalah keseluruhan cara hidup, nilai-nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, seni, pengetahuan, dan kebiasaan yang dimiliki oleh satu kelompok atau masyarakat. Nah sekarang kita apa? Nilai-nilai, cara hidup kita. Cara hidup kerajaan Allah itu bagaimana? Bagaimana tradisi kerajaan Allah itu? Bagaimana bahasa kerajaan Allah itu? Bahasanya itu bagaimana? Bahasanya ya mesti bahasa, walaupun bahasanya, maksud itu bahasanya itu bahasa kasih. Kita itu selalu bahasa kasih. Seninya itu bagaimana? Itu budaya.
Jadi budaya mencakup segala sesuatu yang dipelajari dan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga perilaku, makanan. Itu budaya juga. Sampai makanan bisa saja. Kalau zaman perjanjian lama, saudara nggak boleh makan apa. Sampai sekarang masih nggak boleh makan yang sudah dipersembahkan ke berhala atau darah. Kenapa darah nggak boleh makan? Om, darah itu paling enak om. Kalau makan darah nggak terserip tulang. Karena daging semua, empuk, enak. Nah saya tanya, kalau saudara mau cek kesehatan, apa? Diambil apanya dulu? Darah. Kenapa? Kenapa diambil darah? Hah? Supaya tahu sakit penyakitnya apa di situ, ya, terkandung di dalam darah. Berarti darah mengandung banyak apa? Nah, kalau orang kehabisan darah sama dengan mati, berarti nyawa. Sudah. Empuk, tapi empuk juga untuk kita memikirkannya. Jadi saudara memiliki budaya, memiliki budaya, seseorang atau kelompok itu terhubung memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Jadi kalau kita mulai punya itu berarti memiliki budaya tertentu, seorang atau kelompok merasa terhubung dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Maka dari itu saudara, sebagai warga kerajaan Allah, budaya kerajaan adalah bagian penting dan hendaknya menjadi gaya hidup, cara hidup atau gaya hidup atau cara hidup seseorang yang mencakup kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau budaya itu, saudara, budaya setelah budaya menjadi gaya hidup itu yang menjadi satu kebiasaan. Contoh, saudara nggak merubah gaya atau budaya cara makan di daerah saudara. Maaf, kalau orang yang selalu makan pakai kuah, pakai tangan, itu di mana? Budaya mana? Hah? Sumatera. Nah, dia kalau makan dikuahin tuh, tapi digini. Ya kan? Nah, kalau kita di daerah lain dikepel-kepel dulu, cocol, baru dikuah, baru disuapkan, begitu. Ada, apalagi makan dengan pindang apa begitu, enak dicocol, terus kita makan, ambil makan begitu. Nah, itu budaya. Jadi cara kebiasaan. Karena apa? Karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan yang lama tidak dirubah dengan hal-hal yang baru di situ, maka orang akan apa? Lihat, kok ini orang gereja seperti ini? Budaya gereja kan lain. Salah main kelepak, hantem begitu. Itu budaya mana? Bukan budaya gereja. Kalau salah harus budaya gereja. Kalau budaya kamu salah ya, pok. Terus apa lagi? Pak. Wah, ini mah gaya preman, budaya preman kali. Ini gerejanya pernah ada gereja di mana itu? Tidak hantem, pak. Tapi jemaatnya semua siap. Salah melakukan kebenaran firman Tuhan, ditonjok, ditampar begitu. Waduh, itu budaya apa itu? Dulu saya juga agak protes. Camp apa itu dulu? Salah dibentak-bentak. Wah, ini bukan hamba ini begini. Militer ini begini. Sebetulnya intinya adalah menanamkan disiplin, tapi cara mendisiplinnya itu beda. Nah, saudara-saudara, jadi menjadikan budaya sebagai gaya hidup. Untuk menjadikan budaya sebagai gaya hidup, kita dapat melakukannya dengan membiasakan diri dan menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulailah nyanyi, mulailah apalagi belajar mengampuni, belajar apalagi mempunyai kasih dan seterusnya. Itu budaya kita. Secara individu, kita dilakukan secara individu. Sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk menyatukan budaya tersebut dalam hidup mereka. Nah, prinsip kerajaan Allah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya budaya yang lebih baik, penuh damai, harmonis,
sesuai dengan rencana Tuhan. Mengapa kita perlu mentransformasi budaya? Kenapa kita perlu? Ketika kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup dalam budaya kerajaan Allah, dan tugas kita harus mentransformasi budaya dunia. Karena saudara, banyak budaya dunia, banyak yang telah dipengaruhi oleh dosa dan tidak selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Banyak sekali, tadi saya sudah singgung banyak sekali. Ya. Tuhan memanggil kita untuk membawa perubahan agar kehendaknya terlaksana di bumi seperti di surga. Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 10, kita baca di sana. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti saudara, kalau kita berdoa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Atau datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kita berusaha untuk mentransformasi keadaan dunia ke dalam budaya kerajaan Allah. Berarti itu kita berusaha untuk mengubah nilai yang ada di dalam dunia ini. Pola pikir, gaya hidup masyarakat yang mencerminkan kehendak Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Contoh saudara, apa? Setiap persoalan yang kita gumuli, kita persoalkan atau mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau mungkin dunia berkata, ya nasib saya begini. Tuhan tidak pernah memberikan nasib yang jelek kepada kita. Yang selalu jelek yang kita terima itu apa? Karena sikap kita, karena tindakan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu budaya kita. Harus apa? Kita harus menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak menerima, berarti coba kita mulai introspeksi diri kita. Apa yang kita harus lakukan? Jangan menyalahkan Tuhannya. Tuhannya nggak pernah salah. Yang selalu salah, coba kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Maka dari itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mentransformasi budaya seperti itu. Jadi nilai-nilai dan norma-norma budaya dunia yang ada sekarang banyak bertentangan. Yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Contoh misalnya saudara, contoh begini saudara. Ketika apa? Ketika kita tahun baru, pesta tahun baru. Pesta tahun baru apa? Menyambut tahun yang baru. Sebetulnya menyambut tahun yang baru kita berusaha, Tuhan apa yang harus kita senang-senang dengan tahun baru. Senang-senangnya lain saudara. Dunia itu apa? Selalu toast. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Toast. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, wah itu semakin asik kalau begitu dah. Jadi saudara, mengapa kita perlu mentransformasi? Klik. Karena budaya dunia sudah rusak oleh dosa. Nah itu. Tahun baru sudah mulai. Ada dulu kebiasaan di daerah saya, budayanya saudara, kalau ada orang meninggal ini begini ada nih. Gambarnya itu. Ayo tambah. Gua kick tambah. Gue lagi puyeng, nanti dulu. Jadi budaya dunia itu selalu apa? Budaya rusak, sudah rusak oleh dosa. Karena apa? Fasik dan lalim. Apa itu fasik dan lalim, saudara? Fasik itu orang yang berdosa, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalim itu adalah orang yang kejam, orang yang tidak adil. Jadi budaya dunia itu selalu mementingkan dirinya sendiri. Karena fasik, lalim itu dia pokoknya penting buat diri sendiri. Mau kejam kayak, mau nggak adil kayak, yang penting dirinya sendiri. Itu budaya dunia. Untung banyak, kalau bisa untung banyak, biaya sedikit. Gaji kalau bisa orang yang kerja, kalau bisa nggak usah digaji. Cara berpikir seperti itu salah. Tapi bukan berarti kita juga jor-joran kepada orang yang karyawan kita. Ada batasnya.
Berapa standarnya yang untuk hidupnya itu cukup? Saudara, ini budaya dunia. Budaya dunia selalu mencari kepuasan diri sendiri daripada Tuhan, daripada kehendak Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius itu, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Itu berbicara tentang apa? Tentang kepuasan diri. Kalau saudara bicara di dalam fasik dan lalim, itu kebiasaan orang Roma itu. Menggantikan Tuhan dengan apa? Dengan apa yang menurut pikirannya. Apa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan itu bahkan menggantikan, cuman hanya untuk kepuasan, menggantikan kepuasan apa? Kepuasan seksualnya bisa dengan binatang. Sekarang banyak gak? Banyak dilakukan. Itu Roma zaman Rasul, sebelum zaman Rasul itu sudah terjadi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Alkitab itu sudah ada. Hubungan intim yang harus dilakukan dengan suami dan istri bisa ganti-ganti pasangan. Bisa juga apa? Dilakukan dengan binatang. Karena untuk apa? Untuk kepuasan-kepuasan. Maka dari itu saudara, kenapa kita harus merubah budaya dunia? Budaya dunia seringkali saudara seringkali menolak kebenaran Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Mari bacakan. David bisa baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi saudara, kalau saudara hidup di dalam kehendak dunia, keinginan dunia, berarti saudara menolak keinginan Tuhan. Itu gampang saja. Maka kita dipanggil untuk hidup dalam budaya yang sesuai dengan standar kerajaan Allah. Standarnya ada. Maka penting sekali untuk kita perhatikan. Kenapa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, budaya dunia sudah rusak. Budaya dunia, kenapa saudara kita perlu mentransformasi budaya dunia? Karena klik selanjutnya. Karena budaya dunia bertentangan dengan firman. Tadi sudah disinggung, bertentangan dengan firman. Contoh saudara, kebanggaan dan kesombongan. Itu kebanggaan dan kesombongan terjadi dalam kehidupan manusia. Budaya dunia seringkali memuliakan pencapaian pribadi. Kekuasaan. Itu ketika dia sudah mencapai ini, apa yang diinginkan, dia mulai bangga. Lihat nih, itu bukan susah siapa-siapa nih, gua nih. Gua gak berdoa aja bisa kok. Betul saudara, ya. Kekuasaan, materi sebagai hal yang patut dibanggakan. Jadi semua tergantung kepada apa? Kekuasaannya, materinya. Maka saudara-saudara, banyak budaya dunia menekankan pentingnya status kita. Pentingnya apa lagi? Kesuksesan, ketenaran. Seringkali hal-hal ini dijadikan ukuran untuk menilai seseorang. Jadi dia punya duit atau enggak. Kadang kan kita, wah lu kalau belum jadi orang, nah ini kebiasaan orang-orang tertentu. Udah jangan sombong deh kalau belum jadi orang. Jadi maksudnya apa? Jangan sombong kalau belum jadi orang. Kalau belum punya duit jangan sombong maksudnya. Nah ini berarti kalau orang yang gak punya duit bukan orang. Itu budaya tertentu, artinya sebetulnya memacu orang untuk hidup sukses, untuk hidup berhasil begitu ya seperti itu memang. Dipacu tentang apa? Tentang keuangan. Jadi saudara,
Kita diajarkan itu. Sebaliknya budaya kerajaan Allah, sebagaimana diajarkan Alkitab menekankan kerendahan hati. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati? Kasih, pengorbanan. Jadi dalam kerajaan Allah, saudara, kebesaran justru ditemukan dalam menjalani atau melayani orang lain. Bukannya kita dilayani. Ingat Yesus apa yang Yesus katakan? Kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus apa? Menjadi hamba. Jadi berbeda dengan dunia. Dunia kalau ingin menjadi besar, berapa banyak orang yang ada di sekitar kamu yang melayani kamu. Tapi kalau kita di dalam kerajaan Allah, berapa banyak kita melayani orang lain. Bukan kita dilayani. Saya berusaha untuk itu. Kalau sakit, saya nggak berusaha untuk telepon jemaat. Istri saya sakit, nggak saya berusaha untuk ngabarin anak saya sakit atau apa. Saya diem aja. Kalau bisa saya bisa bawa sendiri, saya bawa sendiri. Budaya. Jangan kita mau dilayani. Tapi kita bagaimana kita melayani itu. Nah saudara-saudara yang kekasih. Jadi dalam kerajaan Allah, kebesaran justru ditemukan bagaimana kita melayani orang lain dan menempatkan Tuhan serta sesama di atas diri kita sendiri. Dan itu merupakan ajaran Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 10 ayat 43-44, saudara saya akan bacakan di sana sedikit itu singkatnya. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya. Nah ini budaya kerajaan Allah. Kebanggaan bukan pada diri sendiri tetapi pada Allah dan karyanya dalam kehidupan kita. Itu bangga kita. Jangan bangga diri kita. Tapi apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, berbanggalah semuanya karena Tuhan. Coba kalau yang sekarang terjadi, bangga dengan bangunan yang megah, saudara. Di Myanmar kemarin, di mana di Thailand. Langsung semua turun ke bawah, digoyang sama Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah bergoyang, wah sudah hancur semuanya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam budaya kerajaan Allah kebanggaan bukan pada diri sendiri, tapi pada karya Allah dalam kehidupan kita. Nah prinsip ini seringkali bertentangan dengan norma-norma itu. Bertentangan. Dunia mengajarkan untuk meninggikan diri, tetapi Tuhan menghendaki kerendahan hati. Yuk kita baca dalam Yakobus 4 ayat 6. Pak David tolong bacakan kembali. Yakobus 4 ayat ke-6. Ya, terima kasih. Jadi itulah budaya dunia. Hedonisme dan materialisme. Kita harus menggantikan budaya dunia itu. Hedonisme mengutamakan pencarian kesenangan pribadi, kenikmatan fisik. Itu hedon. Budaya hedon. Jadi yang penting kenikmatan fisiknya. Apalagi kesenangan pribadi. Seringkali juga terjadi disangkut pautkan dengan materialisme. Materialisme adalah menilai segala sesuatu berdasarkan kekayaan, benda-benda materi. Jadi itu, saya merasa enggak pede kalau pakai sepatu enggak bermerek. Misalnya, itu berarti materialisme. Kalau enggak pakai conteng betul, ya begitu, kayaknya kurang empuk deh jalannya. Kalau nggak pakai baju yang ada anjingnya, gambar anjingnya, kayaknya kurang enak deh. Nggak menggonggong itu baju. Nah itu materialisme, bahkan itu hedon. Saya sempat ngomong dengan istri saya bilang, saya dulu
diajarkan dengan budaya-budaya begitu di keluarga. Karena keluarga, maaf kata, punya sedikit kelebihan. Semenjak saya melayani Tuhan, dulu saya masih anak muda, sepatunya saya pernah cerita, waktu kunjungan, waktu pacaran dengan istri saya, waktu itu belum jadi istri, saya pakai sepatu Beli. Beli itu kalau sekarang saya nggak tahu berapa, baru dibeli. Wakuncar, digigit sama anjingnya. Saya udah gregetan sekali itu, waduh. Cuman ya karena memang tujuannya masa saya gara-gara anjing begitu putus hubungan, gara-gara sepatu digigit anjing, walaupun mahal ya berkorban lah begitu. Dari Beli, dari apalagi Kelak, apalagi turun lagi jadi biasa. Dan itu harusnya menjadi biasa dalam kehidupan kita, bukan standarnya merek. Makanya masih sedikit ke bawah. Kalau belum ada sedikit ada merek yang itu, saya nggak mau, kata istri saya. Nggak begitu juga sih. Saya bukan orang yang cari merek juga. Pokoknya apa aja dibeliin, jangan suruh saya milih. Kalau saya milih, saya pilihnya yang bagus, yang merek begini. Makanya jangan beliin aja, saya bilang apa aja saya pakai. Nggak ada standar bagi saya. Yang penting saya bisa pakai. Mau pakai dikasih baju dari orang lain yang masih bagus, ya saya pakai juga walaupun bekas. Enggak jadi masalah. Emang Tuhan mempermasalahkan? Kagak. Yang penting saudara kita bisa pakai. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena pandangan ini baik materialisme maupun hedon, kedua pandangan ini menekankan pemenuhan keinginan duniawi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral. Ini diabaikan, hedon materialisme itu, nilai-nilai moral, nilai-nilai apalagi nilai-nilai spiritual. Tes. Nah, budaya kerajaan Allah mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, kerendahan hati, pengorbanan. Ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini hidup sesuai dengan ajaran agama, ajaran Allah, ajaran kerajaan Allah. Itu yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Bukan pada pemenuhan keinginan pribadi, bukan. Tapi melainkan sesuai dengan kerajaan Allah, bukan keinginan pribadi yang bersifat sementara. Dunia mengejar kebanggaan ini. Maka dari itu saudara, kita harus mengganti budaya dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan budaya kerajaan yang penuh kasih, keadilan dan kebenaran, serta kekudusan. Karena itu kita harus menggantikannya itu. Terakhir, ketiga, main musik siap-siap. Kenapa kita perlu mentransformasi budaya dunia? Karena saudara, gereja dipanggil untuk mentransformasi itu. Gereja dipanggil untuk mentransformasi dunia. Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau saudara baca dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Itu kita harus menjadi terang dan garam dunia. Berarti kita harus membawa perubahan. Kita harus membawa perubahan ke tempat atau di tempat di mana kita berada. Menginspirasi orang lain dengan hidup yang mencerminkan Kristus. Garam bukan menjadi berpengaruh kepada tempat-tempat atau di tempatnya itu garamnya saja. Garam kalau dikumpulkan jadi satu, dia nggak memberi pengaruh pada sesamanya. Tapi garam bila ditempatkan di tempat yang lain, itu akan menjadi pengaruh. Contoh misalnya, garam ditempatkan di sambal terasi, maka sambal terasi akan terasa asin. Garam ditempatkan di mana? Di gula, maka gula akan terasa garam juga. Betul? Kalau nggak percaya coba. Saudara masak air gula,
Masak air gula terus kasih garam. Kok ini gula ada asin-asinnya ya? Nggak ada asin rasa gula-gulanya? Nggak ada kan? Nggak pernah. Yang selalu mempengaruhi adalah garam, selalu mempengaruhi. Jadi itulah sebabnya luar biasanya Tuhan punya pemikiran, punya pemandangan, punya terobosan di mana garam tidak pernah atau tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain. Tapi seringkali kehidupan orang percaya, orang Kristen terpengaruh. Berarti kita salah, apanya yang salah dengan kita? Padahal firman Tuhan nggak bisa terpengaruh. Terang, coba terang. Mempengaruhi gelap atau gelap mempengaruhi terang. Coba matikan itu lampu. Tolong. Maka ketika lampu mati, gelap akan datang. Terangkan lagi. Terima kasih. Nah, terangkan lagi berarti gelap akan tersingkir. Nggak bisa terpengaruh. Maka dari itu saudara, transformasi budaya bukan hanya tentang menolak budaya dunia, tetapi membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Apa saja contohnya saudara? Menggantikan kebencian dengan kasih, itu budaya. Budaya firman Tuhan. Gereja terpanggil itu. Ya, menggantikan kebencian dengan kasih. Muncul benci, harus ada kasih. Terus, enggak mampu Tuhan, aku mampukan aku Tuhan untuk mengasihi. Itu budaya kita. Menggantikan ketidakjujuran dengan integritas yang jujur. Terbuka dalam kehidupan kita. Itu budaya. Menggantikan ketakutan dengan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman harus muncul. Iman munculnya dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, kenapa pentingnya membaca firman Tuhan? Agar saudara punya iman dalam menghadapi tantangan hidup. Itu loh. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah dengar apa yang menjadi renungan dan lain sebagainya, ini yang menjadi seringkali hidup kita khawatir. Menggantikan dendam dengan pengampunan. Sekarang ini ada yang mau perang, saudara. Perang antar sesama. Waduh, yang sini melakukan perang, maaf kata, yang lain mengatakan itu pasukan apalah begitu ya. Dibilang pasukan ini, pasukan itu. Yang satu lagi nyingkir minggir orang minggir, terobos. Wah, saudara, luar biasa ini. Karena apa? Timbul dendam. Bukan memaafkan. Memaafkan itu cuma hanya di mulut, maafin. Tapi Tuhan lebih dari memaafkan. Tuhan bilang ampuni. Bukan maafkan loh. Ampuni. Ampuni artinya dibebaskan. Sampai ke akar-akarnya. Nah, ini budaya. Gereja itu terpanggil untuk mentransformasi yang seperti ini, menggantikan itu. Maka dari itu, klik yang terakhir dan habis. Transformasi budaya kerajaan Allah berarti mengubah pola pikir, nilai-nilai dan gaya hidup kita agar sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Transformasi ini dimulai dalam diri kita, bukan orang lain. Tuh cocok untuk kamu, enggak saudara. Jadi dimulai dalam diri kita dan menyebar ke seluruh aspek kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, apapun saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita hidup dalam budaya kerajaan Allah dan menjadi agen perubahan bagi dunia. Siap? Kalaupun belum mampu untuk